Jangan nunggu udah siap untuk memulai sesuatu, karena kamu nggak akan pernah siap sepenuhnya. Jangan nunggu udah baik untuk melakukan sesuatu, karena kamu nggak akan pernah menjadi seseorang yang benar-benar baik, kemudian ideal. Yang benarnya adalah, hidup ini adalah segala sesuatu tentang untuk belajar. Jadi ketika kamu melakukan sesuatu kamu yang awalnya nggak baik, kamu bisa menjadi lebih baik ketika kamu mempelajari apa yang belum ideal atau belum baik di diri kamu. Dan ketika kamu pengen untuk menjadi siap, pertama kamu pasti akan merasakan bahwa kamu nggak pernah siap. Dan ketika kamu melakukan step di kenyataan, kamu mengerti bahwa, oh ternyata aku siap, ternyata aku bisa melakukan apa yang aku mau. Kemudian jangan menunggu ketika kamu udah benar-benar yakin untuk melakukan sesuatu, karena kamu nggak akan pernah yakin. Nggak ada yang bisa meyakinkan diri kamu sendiri, dan nggak ada yang bisa menjadi sandaran untuk kamu merasa yakin sepenuhnya. Yang benarnya di sini adalah untuk melihat apakah kamu memiliki kemampuan atau enggak untuk melakukan sesuatu. Dan ini yang akan menentukan apakah kamu akan mendapatkan hasil atau outcome yang sesuai dengan harapan yang kamu mau. Jadi jangan bergantung terhadap perasaan kamu. Perasaan itu bukan untuk kita bersandar. Perasaan adalah untuk kita lepaskan, untuk kita berikan tempat. Dan banyak orang fight dengan perasaannya sendiri. Dan mereka nggak tahu apa yang harus dilakukan dengan itu. Dan itulah kenapa hidup itu menjadi sulit gitu. Dikarenakan kamu fight dengan perasaan kamu dan kamu nggak membiarkan diri kamu untuk let it go, everything. Tetapi saya juga nggak menyalahkan karena kita manusia memang nggak punya kemampuan untuk menerima diri kita sendiri. Kita manusia selalu menginginkan diri kita yang berbeda, selalu memiliki ekspektasi di dalam hidup dan juga terhadap diri kita sendiri seperti untuk menjadi seseorang yang lain, menjadi orang lain, bukan menerima diri kita sendiri apa adanya. Di video kali ini aku akan share kepada kalian gimana caranya untuk overcome, untuk mengatasi, untuk mengendalikan perasaan yang kamu punya dan mengontrol emosi yang kamu punya. Aku adalah seorang GSR spesialis. Aku bekerja di salah satu metode self-development yang terdalam, yang terbaru pada saat ini di dunia, yang ditemukan oleh orang Rusia yang bernama Dmitry Ustinov. Dan aku mempelajari metode GSR ini udah kurang lebih 7 tahun di dalam kehidupan aku. Aku tahu gimana untuk merubah hidup aku tahu gimana untuk mencapai goals yang aku mau dengan metode ini. Dan selama kurang lebih 5 tahun, aku bekerja sebagai spesialis, bekerja dengan berbagai macam klien, jenis-jenis klien atau manusia dari berbagai belahan dunia. Aku mengerti bahwa apa yang kita sebut perasaan itu bukan milik kita. Dan perasaan apapun yang kita miliki itu yang mengendalikan hidup kita, itu yang membuat kita menjadi memiliki masalah. Sebenarnya hidup kita di kenyataan sangat sederhana, simple sekali. Kalau misalnya kita pengen uang, ya udah kita bekerja memiliki uang. Kalau kita pengen relationship, hubungan yang baik, ya jadikan hubungan itu yang baik gitu kan. Apa masalahnya? Masalahnya ketika kita menginginkan sesuatu, kita selalu memiliki perasaan bahwa ada sesuatu yang nggak baik di sini, ada sesuatu yang nggak cukup di sini. Dan nggak semua orang melihat ini. Ketika seseorang pengen sesuatu, yang dia lihat selalu apa yang dia pengen. Dia nggak ngelihat kenapa dia pengen itu. Kenapa kamu pengen mobil? Kenapa kamu pengen hubungan? Misalnya kamu pengen hubungan dengan pasangan karena kamu ngerasa sendirian. And doesn't matter what you do, apapun yang kamu lakukan, kamu gak akan dapat apa yang kamu mau. Karena kamu selalu merasa sendirian di dalam. Kamu bukan tentang untuk sharing kehidupan kamu. Kamu bukan tentang untuk memberikan apa yang kamu punya kepada orang lain. Tapi untuk mendapatkan sesuatu. And you can't build relationship like that. Kamu nggak bisa membangun hubungan dalam perasaan yang seperti ini. Mungkin bisa, tetapi itu akan berakhir nggak bahagia. Dan akan selalu ada konflik di sana. Kenapa kamu mau mobil misalnya? Well, karena aku nggak suka ketika sekarang aku pakai motor kena hujan dan kena panas. Jadi kamu nggak akan mendapatkan mobil karena kamu nggak suka dengan apa yang kamu punya. Dan banyak orang yang melewati ini gitu loh. Orang pengen sesuatu dan yang dilihatnya adalah apa yang dia pengen. Dan dia berusaha untuk mencapai apa yang dia pengen. Tapi dia nggak berusaha untuk overcome apa yang buat dia nggak senang untuk menjalani kehidupan yang dia punya. And the result, hasilnya adalah ketika kamu menjadi sukses atau kamu mendapatkan apa yang kamu mau, kamu nggak benar-benar bisa menikmati itu. Kamu akan menemukan masalah yang sama atau yang berbeda, tetapi perasaan kamu nggak akan berubah. Kamu nggak bisa menikmati apa yang kamu capai. Karena kamu pengen mendapatkan sesuatu untuk menutupi sesuatu di kamu yang kamu nggak senang. Untuk menutupi apa yang kamu nggak senang pada saat ini dan kamu berharap di masa depan ketika kamu mendapatkan apa yang kamu mau, it will covered. Itu akan menutupi apa yang kamu nggak bisa atasi. Jadi, ketika kamu pengen melakukan sesuatu, penting untuk melihat dari mana keinginan ini muncul. Apakah kamu memiliki resource atau sumber daya untuk benar-benar mendapatkan itu, atau karena kamu ingin lari dari sebuah frustasi atau stres, atau dari sebuah masalah kesulitan yang nggak bisa kamu pecahkan. Dan metode GSR adalah metode yang tepat untuk membantu kamu dalam mengatasi masalah kamu, untuk menghilangkan
perasaan-perasaan yang negatif, pikiran yang negatif, dan beralih ke sesuatu yang lebih positif, kepada sesuatu yang benar-benar bisa membantu kamu, mendorong kamu untuk melakukan sesuatu yang konstruktif, dan membantu kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan di kenyataan lebih efektif. Apa sih metode GESAR ini? Jadi metode GESAR bekerja langsung ke akar masalah manusia, akar masalah di jiwa kita manusia. Masalah adalah sesuatu yang terjadi ketika ekspektasi kamu begitu besar di dalam dan kamu nggak mendapatkan itu di kenyataan. Maka ini akan menjadi masalah. Ketika kamu merasakan sesuatu, kamu pengen sesuatu, tapi yang kamu dapatkan responnya, feedbacknya benar-benar berbeda dari kenyataan. Misalnya kamu sendiri yang lebih mencintai pasangan kamu dan pasangan kamu selingkuh, jadilah itu sebagai suatu masalah. Atau misalkan kamu bekerja keras tetapi penghasilan yang kamu dapatkan gak sesuai dengan effort atau usaha yang kamu taruh di pekerjaan yang kamu punya, jadilah itu masalah. Jadi itu selalu tentang sumber daya kamu yang kamu punya, apakah itu sesuai dengan gak dari apa yang kamu dapatkan di kenyataan. Dan di sini di GESAR kita bekerja dengan level yang terdalam di sistem manusia yang bisa disadari oleh manusia itu sendiri, yaitu di perasaan. Ada level yang lebih dalam lagi daripada perasaan, yaitu level spiritual, dan lebih dalam lagi daripada spiritual. Tetapi kita nggak akan bahas itu. Hari ini kita akan bahas apa yang bisa kita sadari. Manusia menyadari level reaktifnya secara nggak langsung, sedikit atau banyak. Misalnya, ada suara yang keras, entah itu dinding yang keras kepukul atau misalkan pintu yang kebuka kemudian keslam, aku nggak tahu bahasa Indonesianya apa, tetapi kayak ya pintu yang kebuka tiba-tiba gitu kan, and then you feel terkejut. Ini adalah bentuk dari reaksi. Segala sesuatu yang sifatnya sebentar, nggak memakan waktu yang lama, kayak kamu merasakannya itu dalam waktu sekejap, kemudian itu hilang. Itu adalah reaksi. Kemudian ada level informasi. Informasi adalah segala sesuatu proses untuk menganalisa, mengerti sesuatu, memahami sesuatu. Ini adalah informasi. Dan informasi sifatnya itu netral. Jadi kalau misalnya kamu melihat harga 12.000 atau harga 100.000 itu ada beda yang luar biasa menurut kamu untuk harga dan uang yang 12.000, 100.000, itu artinya kamu nggak memadai di sini. Apa artinya nggak memadai? Itu artinya kamu nggak melihat angka, kamu nggak melihat informasi, tapi kamu memiliki level yang lebih dalam, yang aktif, yaitu perasaan. Menurut kamu itu murah dan bisa dijangkau 12.000, kalau 100.000 nggak bisa dijangkau karena aku nggak punya uang untuk itu misalnya. Dan ini adalah masalah kamu di uang, karena kamu nggak bisa menjangkau sesuatu yang menurut kamu mahal. Tapi bayangin kalau misalnya kamu melakukan sesi GESAR terhadap perasaan perbedaan antara jumlah uang ini, kamu akan mulai melihat bahwa di kenyataan uang ya uang. Dan itu ngebantu kamu untuk berinteraksi dengan uang menjadi lebih efektif, menjadi lebih dalam sumber daya, bukan lagi dalam masalah. Dan ini ngebantu kamu untuk menemukan motivasi untuk bekerja. Karena kebanyakan orang memiliki perspektif ada sesuatu yang baik atau buruk. Tetapi metode GESAR ngebantu kita untuk melihat segala sesuatunya dan menerima itu apa adanya. Jelas seperti bagaimana itu di kenyataan. Ketika itu informasi ya udah 1 tambah 1, 2. 12.000 dan 100.000 ya udah angka yang berbeda. Dan apa itu perasaan? Perasaan adalah level yang lebih dalam. Perasaan mengontrol informasi. Kamu mengerti, kamu memahami sesuatu itu tergantung perasaan kamu loh. Kamu bersikap, emosi kamu yang kamu tunjukkan, yang kamu ekspresikan, apakah kamu menunjukkan emosi atau enggak ketika kamu berinteraksi dengan orang juga tergantung perasaan kamu. Kalau misalnya di perasaan kamu banyak banget unek-uneknya, banyak sekali masalahnya, dan itu membuat kamu merasa kayak lelah, like overwhelming, kayak kamu kelelahan banget dalam hidup, ya kamu nggak akan bisa menunjukkan kebahagiaan kamu depan orang. Atau ada orang yang bisa berpura-pura, dia luar biasa, behave, kayak actingnya luar biasa, dia bersenang-senang, dia bahagia di depan, tapi ketika dia di rumah, dia depresi misalnya. Itu lebih rumit lagi, lebih complicated lagi. Bagaimana untuk memahami orang-orang seperti ini. Tapi saya akan membahas apa itu perasaan. Perasaan, kalau di metode GESAR, ini adalah bukan sesuatu yang milik kita. Tetapi itu mengontrol hidup kita. Apapun yang kita pilih, apapun yang kita lakukan, step seperti apapun di kenyataan kita ambil, itu berdasarkan perasaan yang kita punya. Kalau perasaan kita penuh dengan masalah, ya jadilah dia masalah hasilnya di kenyataan. Kalau perasaan kita penuh dengan sumber daya, ya kita mau sukses, mudah untuk sukses. Kita pengen dapat sesuatu, mudah untuk mendapatkannya, mudah untuk mewujudkan sesuatu di kenyataan. Dan perasaan, kenapa ini bukan milik kita? Karena perasaan adalah hasil dari pengalaman yang nyata yang dimiliki oleh kakek nenek moyang kita. Ya, betul. Program dari lahir kita yang kita dapatkan dari kakek nenek moyang kita yang pernah hidup sebelumnya, dan program ini turun ke orang tua kita dan turun kepada kita dengan sedemikian rupa. Jadi ini adalah hasil family skenario atau skenario keluarga. Bagaimana kakek nenek moyang kita dulu berinteraksi dengan hubungan, dengan percintaan, dengan uang, dengan
energi untuk survival, apakah mereka punya kemampuan untuk survival, untuk bertahan hidup, apakah mereka punya kemampuan untuk membahagiakan anak-anak mereka, membahagiakan keluarga mereka, untuk mencapai goals atau mencapai tujuan yang mulia yang mereka punya. Kalau misalkan kebanyakan di sistem keluarga kita, nenek moyang kita nggak punya, kakek moyang kita nggak punya kemampuan seperti itu, semakin sulitlah kita hidup pada saat ini dan sekarang. Kesulitan dan masalah yang kita punya di kehidupan kita pada saat ini bukan sesuatu yang terjadi di luar, di kenyataan, tetapi di perasaan ini. Itulah kenapa ketika kamu melakukan sesi gesar, kamu memberikan tempat, kamu mengolah kembali, dan kamu memberikan ruang untuk membangkitkan kembali sumber daya yang nggak bisa dilepas, yang nggak bisa didapatkan oleh kakek nenek moyang kamu. Kamu menjadi generasi yang nggak melanjutkan apa yang mereka nggak bisa, tetapi kamu memperbaikinya. Luar biasa kan ya? Dan kalau misalnya kamu pengen menjadi anak yang sukses, kalau misalnya kamu pengen menjadi orang tua yang sukses, kamu pengen menjadi pasangan yang sukses, kamu pengen menjadi seseorang yang bisa memberikan kebahagiaan bukan hanya untuk diri kamu sendiri, tapi juga untuk orang lain, caranya adalah seperti ini. Karena kalau misalnya kamu nggak memberikan ruang, tempat untuk diri kamu sendiri, untuk memahami siapa kamu, untuk melihat apa yang mengontrol kamu, apa yang membuat kamu merasa seperti ini, apa yang membuat kamu memahami seperti ini, hal ini, dan itu di dalam kehidupan kamu nggak tahu akarnya di mana, akan sulit bagi kamu untuk benar-benar melakukan apa yang kamu mau. Karena kamu akan terus dikontrol oleh program ini. Dan program ini sendiri, kamu nggak kontrol karena dia lebih besar. Dulu ketika orang tua membesarkan 11 anak dan mereka mampu, sekarang kamu membesarkan 1 anak, kenapa nggak mampu? Itu semuanya ada alasannya. Dan bagaimana dulu orang tua yang membesarkan 11 anak, kemampuan seperti apa yang dia punya, kamu nggak tahu. Dengan melakukan sesi gesar, kamu membantu untuk membuka sumber daya yang nggak bisa terbuka dengan lancar, yang nggak bisa terbuka dengan bersih dari kakek nenek moyang kamu. Dan ini ngebantu kamu untuk menjalani kehidupan, untuk memberikan kesempatan yang lebih baik di generasi berikutnya, di sistem keluarga kamu, di turun-menurunnya kamu, di kamu, dan itu turun ke anak-anak kamu. Nilai plusnya dari gesar adalah ketika kamu adalah orang tua dan kamu melakukan sesi gesar untuk diri kamu sendiri, kamu melepaskan masalah di kamu, kamu memecahkan itu, dan itu juga akan terpecah secara tidak sadar, secara tidak langsung di anak-anak kamu. Dan ini adalah metode yang aku pengen perkenalkan kepada kalian untuk menyadari diri kamu sendiri, untuk memahami jiwa kamu, untuk memahami apa yang kamu pengen di dalam hidup, untuk memahami cita-cita dan keinginan apa yang sebenarnya kamu pengenkan. Kamu cukup belajar metode ini, karena aku sendiri udah membuktikannya. Aku dulu bukan berasal dari orang yang aware. Aku nggak tahu tentang self-development. Ada banyak self-development, ada banyak hal-hal yang bisa membantu kita untuk merasakan energi feminin, energi maskulin, dan sebagainya di dalam diri kita. And I know that, but I'm not interested. Aku nggak tertarik gitu, sampai pada akhirnya aku ketemu dengan gesar. Dan ketika aku pertama kali mencoba metode ini sendiri, aku itu melakukan sesi gesar dengan seorang spesialis yang berbahasa Rusia, dan itu ditranslatekan dong oleh suamiku. Dan benar dong, apa yang aku mau pecahkan masalahnya dengan dia, kok dia tahu gitu loh. Ketika dia share, ketika dia ngeliat, ketika dia menunjukkan kepada aku melalui sesi gesar, apa yang aku bahkan gak pahami dalam kehidupan aku itu terjawab semua di situ. Kayak dia tahu lebih banyak kehidupan aku dibandingkan dari aku sendiri. And it makes me, itu yang buat aku kayak okay, I want to try this method. Aku mau coba metode ini. Dan metodenya itu sangat simple. Kamu bisa belajar sendiri atau kamu bisa coba dulu dengan spesialis, dengan aku. Aku adalah salah satu dan satu-satunya spesialis dari metode gesar yang aku pelajari dari Rusia, yang sekarang bekerja dengan orang Indonesia juga secara online, juga offline. Tapi berhubung aku lagi di luar negeri, jadi kalian bisa sign up untuk coba metode gesar ini, untuk coba sesi gesarnya dengan aku secara online. Cukup 1 jam, kamu akan mengerti banyak tentang kehidupan kamu dan apa yang pengen kamu pecahkan. Dan dari sini kamu juga bisa memutuskan untuk belajar metodenya sendiri. Kita memiliki modul yang bernama modul 1 gesar, dan ini bisa diakses oleh semua orang. Baik kamu yang punya background psikologi, baik kamu yang nggak tahu apa-apa tentang psikologi dan jiwa dan kamu pengen belajar, baik kamu yang nggak peka dan nggak bisa merasakan diri kamu, jangan khawatir, aku juga sama seperti kamu. Benar-benar dari titik nol dan nggak tahu apa-apa tentang energi, nggak tahu apa-apa tentang perasaan, nggak tahu apa-apa tentang inner world, tentang dunia batin. Tapi di gesar aku belajar, dan sekarang kalau misalnya kita bandingkan aku dengan orang-orang yang udah belajar tentang jiwa dalam waktu bertahun-tahun, aku lebih bisa melihat apa yang ada dalam klien aku dibandingkan orang-orang ini. Karena aku banyak juga bekerja dan membimbing seorang psikolog dan juga psikiater yang berasal dari negara lain, yang mereka juga bekerja sebagai terapis, seorang pembisnis, seorang pelatih tari, seorang
IT. Jadi aku bekerja dengan banyak sekali orang yang memiliki background pekerjaan yang berbeda, tetapi aku bisa membantu mereka untuk memecahkan masalah yang mereka punya. Bayangin kalau misalnya kamu belajar modul 1 GSR, kamu bisa memecahkan masalah kamu sendiri tanpa harus meminta pertolongan orang lain. Bukan berarti kamu nggak bisa sharing dengan teman-teman kamu akan masalah kamu, tetapi keinginan untuk sharing akan berkurang karena kamu sendiri bisa handle masalah yang kamu punya. And this opportunity, kesempatan ini terbuka untuk seluruh masyarakat Indonesia. Jadi buat siapapun yang nonton video ini, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Share kepada orang-orang yang membutuhkan di sekitar kamu dan juga beri kesempatan untuk diri kamu sendiri untuk merubah kehidupan kamu menjadi lebih baik. Selamat kepada kalian yang udah nonton video ini. Kalian dapat peluang di dalam hidup yang gak pernah kalian dapatkan dimanapun. And I hope, saya harap kalian semua memiliki keinginan untuk benar-benar bisa merubah kehidupan kalian sendiri untuk menjadi lebih baik, karena gak ada sesuatu yang impossible. I've proved it by myself. Aku udah membuktikan di dalam kehidupan aku sendiri dengan GSR. Tidak ada sesuatu yang impossible di dunia ini. If you understand that it's impossible, kalau kamu mengerti bahwa sesuatu itu terasa nggak mungkin untuk kamu capai, kamu bisa lakukan sesi GSR and see how your life will change. Kamu akan ngelihat hidup kamu bakalan berubah. Perspektif kamu bakalan berubah dan kamu akan memilih cara yang berbeda untuk melihat dan memahami tentang kehidupan kamu. Sampai ketemu di video berikutnya.